Selamat pagi saudara yang kasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan pemahaman kita tentang alat-alat anugerah di dalam gereja. Kita tahu ada dua alat anugerah yang penting yang perlu kita tekun memahaminya dan melaksanakannya. Yang pertama adalah pemberitaan firman Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhan, setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan diperlengkapi untuk bertumbuh, untuk berbuah, semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Alat anugerah yang kedua yang penting dan perlu dilakukan oleh gereja, baik setiap bulan atau per 3 bulan, setidak-tidaknya ini harus dilakukan sebagai perwujudan pembuktian iman di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini, yakni pelaksanaan sakramen. Di dalam Alkitab, seperti yang Tuhan kerjakan dan Tuhan nyatakan bahwa sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus hanya ada dua, yakni sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Sakramen baptisan kudus itu menyangkut pada pribadi seseorang yang terhisap di dalam satu gereja lokal yang menunjukkan tanda bahwa orang tersebut menjadi bagian dari persekutuan orang-orang percaya. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian baru ini direpresentatifkan dengan sungguh-sungguh bahwa baptisan kudus dapat dilakukan di dalam konstruksi iman, keyakinan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 unsur yang penting di dalam baptisan kudus. Yang pertama adalah dengan air. Jadi baptisan sudah sewajarnya dan sudah seharusnya dilakukan dengan air. Apakah dengan cara dicurah, diselam, atau dipercik? Cara tidak menentukan dan memutlakan esensi sebuah baptisan, tapi unsur air merupakan sesuatu yang penting dan perlu dan wajib ada di dalam baptisan. Unsur yang kedua adalah di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya sakramen ini di dalam nama Tritunggal, Allah Tritunggal, yang menunjukkan bahwa seseorang itu benar-benar terhisap di dalam persekutuan, di dalam hubungan yang personal dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak ada baptisan hanya di dalam nama Bapa saja, atau hanya di dalam nama Yesus saja, atau di dalam nama Roh Kudus saja. Baptisan kudus ini harus dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Unsur yang ketiga adalah di dalam baptisan tersebut bahwa setiap orang diperkenan menerima baptisan oleh karena orang tersebut masih di dalam keadaan kondisi hidup. Apakah dia masih anak-anak atau bayi, apakah dia sudah remaja, sudah pemuda, atau sudah tua, yang pasti baptisan itu harus dilakukan bagi orang yang hidup, bukan bagi orang yang mati. Dan ini hal yang penting di dalam baptisan kudus yang dikerjakan dan dilaksanakan gereja di sepanjang zaman. Sakramen ini kalau kita merujuk dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama tanda perjanjian antara umat Tuhan dan Allah adalah sunat.
di mana anak-anak Israel pada usia 8 hari, khusus anak laki-laki, akan disunat sebagai tanda perjanjian. Sunat ini menunjukkan bahwa seseorang, orang Israel, terhisap di dalam persekutuan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, yang waktu itu merepresentatifkan umat Tuhan di seluruh muka bumi. Demikian juga dengan baptisan kudus sebagai tanda bahwa kita terhisap di dalam covenant, perjanjian dengan Allah, sebagai bukti tanda di mana kita milik kepunyaan Allah sendiri. Itu sakramen yang dilakukan oleh orang Kristen di sepanjang sejarah. Perdebatan berkaitan dengan apakah sakramen baptisan kudus itu harus diselam, harus dipercik, itu memerlukan pemahaman yang lebih dalam lagi, bahwa sesungguhnya esensinya baptisan kudus itu bukan masalah cara atau waktu pelaksanaannya, tetapi bicara tentang bagaimana seseorang itu terhisap, terikat, memiliki tanda bahwa dia berada di dalam covenant yang baru di dalam Kristus. Sakramen yang kedua adalah perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima baptisan kudus. Perjamuan kudus itu didasarkan pada apa yang dinyatakan Tuhan Yesus sebelum mengalami penderitaan, disalibkan di atas kayu salib, dan menyerahkan nyawanya untuk menggantikan kita orang berdosa. Saudara yang kasih dalam Kristus, sakramen perjamuan kudus diingatkannya kita untuk memahami bahwa esensinya kita mengingat kembali, mengingat secara mendalam seluruh karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Ketika kita makan roti dan minum anggur, itu menyatakan bahwa kita mengingat kembali bahwa Kristus Tuhan telah mati bagi kita, telah menyerahkan tubuhnya menggantikan kita, telah menyerahkan nyawanya untuk kita beroleh hidup dan menggantikan posisi kita sebagai orang yang harusnya dimurkai dan dihukum oleh Tuhan. Dan darahnya sudah tercurah di atas kayu salib untuk menggambarkan bagaimana kita betul-betul menyadari betapa cinta kasih Tuhan dan darah Kristus menyucikan, menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dengan dasar pemahaman yang benar, perjamuan kudus bukan sebagai tanda-tanda yang lain, tetapi sebagai tanda yang khusus untuk mengingat. Dan ketika kita makan dan minum cawan itu, kita melihat dengan iman, kita percaya Tuhan hadir di dalam persekutuan orang-orang percaya yang waktu itu, yang saat itu melaksanakan perjamuan kudus. Jadi roti tetap adalah roti, anggur tetap adalah anggur. Tidak ada perubahan bentuk atau jenis, atau tidak ada kemungkinan roti dan anggur itu menjadi darah dan menjadi daging. Konsep transubstansi atau substansi sesungguhnya bukan ajaran yang dijelaskan dan yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dan kita tahu perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan. Itu sebabnya ketika seseorang ingin dan sedang melaksanakan perjamuan kudus, itu berarti kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, membuka hati untuk dikoreksi, untuk memeriksa diri, apakah sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan dengan hati dan kebenaran dan pengertian yang tepat.
Saudara yang kasih dalam Kristus, dua sakramen ini penting dilaksanakan dan dikerjakan oleh orang-orang percaya. Kalau ada penggunaan sakramen di luar ketentuan ajaran Alkitab, maka tentulah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bukan saja menolak, tetapi kita mengatakan satu penyesatan yang berada di luar ajaran Alkitab. Kita tahu bahwa perjamuan kudus bukan untuk kesembuhan. Perjamuan kudus bukan untuk cari rejeki. Perjamuan kudus bukan untuk membuat sesuatu hal yang kelihatannya mistis dan spiritualitas, tetapi sebenarnya esensinya keluar dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Maka kalau ada perjamuan kudus seperti itu, tentulah itu perjamuan kudus yang menyesatkan. Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau di dalam perjanjian baru kita memahami tentang perjamuan kudus, maka kita melihat di dalam perjanjian lama bahwa konsep daripada perjamuan kudus ini sudah dilihat di dalam pelaksanaan perayaan yang disebut Paskah, dan bagaimana seseorang Israel merayakan Paskah, mengingat bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir dan menerima kemerdekaan menjadi satu bangsa, menjadi satu umat untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tanah perjanjian. Dan mereka merayakan itu menjadi kabar sukacita, kemenangan bagi orang-orang Israel di tengah-tengah masyarakat bangsa yang belum percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Dan itu merupakan tanda bagaimana Tuhan menyatakan karya keselamatan dan anugerahnya. Demikian juga seharusnya ketika kita melaksanakan dan menikmati perjamuan kudus. Ini merupakan satu tanda bagi kita, sebuah sakramen yang kudus, yang suci, untuk menunjukkan kemerdekaan kita. Kita sudah dibebaskan dari dosa dan kita harus berjuang memproklamirkan kehidupan yang benar, yang suci, yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia yang bengkok dan yang salah arah ini. Kita kembali memahami tentang konsep ini dengan baik dan kita melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni, yang suci, yang berasal dari Tuhan. Kiranya saudara dan saya dapat memahami konsep perjamuan kudus ini dan konsep baptisan kudus serta pemahaman tentang pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.